Iya seingat aku sih gitu ya, atau keliru. Reksi sih seingat aku Reksi dulu. Nah kalau Karamel Pika kan aku nggak diundang di Liga yang wanita, jadi nggak Masih tahu. dibahas. Masih Ya, dibahas. maksudnya jangan sampai nggak valid informasinya gitu Oh loh. iya, tapi kan kamu ada di ini nanti. Di mana? MWI. Oh MUI, ya alhamdulillah kita paham makanya permainannya. Iya. Kan tapi kan ngomongin dari awal. Oh iya. Kita kan ngomongin siapa dari start Perjalanan awalnya perjalanan ya. awalnya. Bener. Nah di Liga Cewek itu aku nggak ada sama sekali dari awal jadi nggak tahu siapa yang main duluan gitu nggak tahu. Iya, historinya ya. Nggak pernah ada ke sana. Valentina sekarang udah ditutup juga. Dan next, apa nih yang akan mau dieliminasi? Goldlane sih menurutku harus mulai dibatasi juga. Jangan sampai terlalu banyak nih pilihan yang bisa dimainkan Moskov misalnya. Karena keuntungannya sebenarnya bakal ada di tim EVOS Sorayam ya. Mereka yang abis ini bakal langsung ngedapetin picknya. Tapi Chuzin ini baru masuk ke dalam list banding yang tadi aku pertanyakan di awal, sekarang udah gak jadi Prayo ya. Iya, sekarang kalau di Prayo ini agak juga cukup mahal. Pertama, counternya terlalu banyak. Yep, Jadi agak berat. Terus juga ngebuka seorang Chukchin. Chuzin. Iya, Chukchin ini agak cukup mahal. Berapa banyak juga yang akan dipertaruhkan di arah banning phase. Nah, itu harus dikalkulasi itu di situ. Makanya mereka, kalaupun ada Zuxin mungkin tidak berada di atas gitu loh. Iya. Dan Moskovnya jelas ya, ini akan ditutup untuk seorang Tuturu. Buat Pika nanti bisa pilih duluan. Beberapa pilihan gold laner yang masih tersisa. Let's say masih ada Cloud sebenarnya yang bisa dimainkan. Atau Beatrix gak sih? Waktunya untuk bermain Beatrix sebenarnya bisa banget, possible banget. Dan Kari juga ikut ditutup. Ini kayaknya bakal cukup sengit nih. Pertandingan antara kedua belah gold laner kita. Dan langsung aja kita lihat. Mau masuk ke arah gold lane kah? Karena Lukas juga harusnya masih fleksibel nih. Bisa XP, bisa jungle. Waduh. Oh iya, udah ada Luminer. Cici ya. Berarti Lukas jungle, Gift, mid lane, dan tinggal satu gold lane lagi. Dijawab dengan Iritel. Tapi untuk mekanik tua, Kalau ngomongin mekanik tua, sekarang satu pick lagi menuju ke arah. Wah, ini hero-nya. Apa hero-nya siapa namanya? Hero-nya Deden. Dan sekarang sosok dari Bruno menjadi pick terakhir Neven. ya Bruno yang kali ini udah berhasil diamankan juga menghadapi seorang Iritel ya. Harusnya early-nya bakal cukup imbang sih. Tapi harus hati-hati dengan organisasi Lian kalau misalnya ini ke drag sampai ke arah late game. Mereka dalam bahaya yang cukup besar. Yves memang jadi defender high ground yang sama kuatnya. Tapi secara output damage, secara burst damage terutama, mungkin Sicilian akan sedikit lebih diunggulkan. Nih kalau kayak gini, Bang Oci prediksinya kemana dah? Kalau Nevin kemana dulu? Berat ya. Tapi aku kayaknya ke EVOS Sorayam deh. EVOS Sorayam, berarti aku ke mekanik tua. Kok gitu? Iya, aku gak mau sama kayak kamu. Simple as that. Simpel ya. Iya. Dan kita bakal menyaksikan dua legenda Mobile Legends Indonesia yang akan bertanding. Apakah EVOS Opor Ayam yang akan turun ke lower bracket atau mekanik tua yang benar-benar sudah harus turun ke lower bracket karena mekanik sudah uzur. Sudah berubah, tapi ini dia untuk Oppo Smooth Legend Cup. Pertemuan antara mekanik tua versus EVOS Opor Ayam. Oke, Gandaria mana tepuk tangannya? Let's go, Oppo Smooth Legend Cup, Nevi. Wow, udah mulai ramai nih ya untuk menyaksikan para legenda kita. Tapi Clay, hati-hati. Ini early game yang cukup berbahaya bagi seorang Sicilian karena udah mulai terkuras juga ya dari HP bar-nya. Tapi aku penasaran banget nih, Chow di tangan seorang Wan akan seagresif apa? Mampukah dia menangkap hero-hero backline-nya? Mampukah dia menciptakan poin eliminasi? Karena kalau up damage-nya bisa dibilang harus menunggu Karamel atau mungkin menunggu sampai Pika ya. Bisa nge-deliver damage yang maksimal. Oke, udah lihat Luminer. Udah mulai bermain di arah mid lagi. Nah, ini Deden dan Luminer ini pernah ketemu kalau nggak salah sih. Seingat aku pernah ketemu mereka. Di satu panggung yang sama. Dan di depan sana lihat Ayam Jago mencoba untuk memasak ke arah wall di depan. Dengan adanya recall sedikit tipis-tipis manja mencoba untuk mengganggu sedikit sosok seorang Ayam Jago. Informasi yang telah didapatkan ada seorang Ayam Jago di depan sana. Dan Tuturu mencoba untuk melakukan covering up. Betul, bakal coba untuk di cover terlebih dahulu untuk sekarang.
Hati-hati, satu monster jungle yang harus direlakan dulu buat sekarang. Karena 3 pemain ini bakal jadi bahaya. Pika juga dalam posisi yang nggak terlalu bagus. Ayam jago memantau dari kejauhan. Dan lihat di area top lane, 2-1 pemain Banana. Sedikit kesulitan untuk lepas dari hadapan seorang Rexy. Dan sekarang kita bakal melihat setup siapa yang lebih matang. Di area turtle, setup siapa yang bisa ngebawa objektif. Oh, sekarang one by one situasi menuju ke Ayam Jago. Apakah Nar solo Peacock kali ini? Wah, last hit. Ayam Jago langsung di following up damage dari seorang Luminaire. First spot di tangan para pasukan Ayam Jago. Tapi One maka coba following up seorang Clay. Tidak bisa dipungkiri. Liam kali ini harus tertake karena damage-nya terlalu besar. Tidak ada avatar perhatian dan real world manipulation dari seorang Luminaire membuat Banana harus melakukan flickernya, dan itu dia Isa Luminaire membuat Banana terpojokkan seperti itu. Ya, karena karamelnya tumbang, pressure-nya nggak boleh dilepas sama sekali ya. Mereka dapetin sebenarnya cukup banyak sih, 3 poin eliminasi dan nge-trigger beberapa spell. Termasuk adanya satu flicker dari seorang Banana. Jadi ini bakal ngebuat turtle-nya lumayan bebas bagi seorang Karamel. Namun Ayam Jago juga sudah mulai kembali ke dalam line of down dengan memegang 1 buah purple buff. Oke, tidak ada steal terhadap Turtle K. Kali ini retribution from Ayam Jago. Kukuryu berhasil mendapatkan 1 turtle. Membalikkan kembali keadaan, dan lihat di depan sana para pasukan dari tim EVOS Opor Ayam memilih untuk mundur. Mendisengage adalah sebuah jawaban yang sangat mahal. Tapi Banana kayaknya agak sedikit dendam dengan Luminaire abis dipojokin tadi. Langsung targeting menuju ke seorang Luminaire. Tapi ini keadaannya jadi langsung berbalik ya, dari gold yang udah sempat diunggulkan oleh EVOS Opor Ayam. Sekarang akan ada di tangan Mekanik Tua. Dan mereka mungkin bisa menguasai sedikit nih sisi XP lane-nya. Banana yang tadinya nge-pressure, sekarang udah mulai perlahan bisa keluar dari zona nyamannya. Dan Wan mau mengincar ke arah siapa? Tuturu, duel of Dragon bakal coba diselamatkan, tapi tampaknya tidak ada calon untuk pulang. Tuturu tertake down, no sprint for this time. Salah satu marksman yang berani Tuturu tanpa adanya Purify kali ini dia dengan sprint ya, Vin. Wah, tanpa adanya Purify, tidak peduli dengan adanya The Way of Dragon. Selama posisinya sebenarnya aman, tapi tadi memang ada satu gerakan agresif ya yang langsung diciptakan oleh Wan itu sendiri. Liam bersama Pika di bagian bottom lane. Pertukaran dari damage yang akan coba untuk dipaksakan terlebih dahulu sembari menunggu Tuturu kembali ke dalam lane of down. Dan terlihat juga bagaimana dari seorang Wan. Oke, Wan masih melakukan sedikit kekeran maut. Dan para pasukan dari tim EVOS Opor Ayam kali ini mereka masih bermain dengan sabar. Mereka tidak mau pick off terlalu terburu-buru. Padahal kalau ngomongin pick over ya, Tuturu ini enak banget sih jadi mangsa mereka. Dan dari Luminaire harus berhati-hati juga, Ayam Jago. Oke, duel Dragon, One! High Mechanic dari One berhasil membuat Ayam Jago ter-take down, dibalaskan oleh seorang Banana. Tapi di depan sana nampaknya Karamel bakal tertampar dengan ada seorang Clay, Betty Pack, Rexy, dan kawan-kawan. Kali ini mau coba untuk melakukan zoning out. Tapi one by one situation dari bottom lane, Tuturu masih mencoba untuk membuat Pika bertanding laningnya tidak keluar ke kiri ke kanan. Tapi One, the way of Dragon with Flicker. High mechanical gameplay ditunjukkan setelah high loss kemarin. Begitu menyeramkan untuk saat ini ya gameplay dari kedua belah tim. Tapi sekarang dengan kondisi yang sangat imbang, Turtle akan segera diganggu lagi. Banana udah mulai inisiasi ke bagian belakang ke arah Rexy terutama. Oke, Banana versus everybody. Tamparan dari seorang dari From Bogor. Banana berhasil ter-take down. Apakah ada take over Turtle menuju ke arah seorang Ayam Jago? Rexy di depan sana. Damage-nya terlalu sakit. Menuju ke arah belakang. One. Duel Dragon ini tidak berhasil dikeluarkan. Tapi lihat, Liam seorang diri tarik menemani. Dan Clay nggak mampu melakukan takeover karena tidak memiliki damage. Tuturu akan ke arah following up. Dan One kali ini belum memberikan damage yang cukup maksimal. Tapi zoning out yang cukup berhasil membuat retribution di Soundpoint. Dan Ayam Jago! Ayam Jago! Terpotong di depan sana oleh seorang Rexy. Ya, tidak ada jalan pulang seperti untuk Ayam Jago tadi. Dan udah 3 kali berhasil di take down. Bukan angka yang bagus bagi seorang jungler. Dan ini akan ngebuat perbedaan terjadi dari arah gold antara kedua belah jungler. Sekitar 600-an itu bakal jadi satu keuntungan buat seorang Karamel. Dan Rexy mau coba untuk memangsakah di area top lane-nya. Kayaknya bakal butuh follow up yang lebih pasti juga. Atau mungkin mereka bisa fokus juga ke arah gold lane ya. Karena sejauh ini belum ada satupun turret yang bisa ditumbangkan. Entah itu dari EVOS Opor Ayam ataupun dari Mekanik Tua. Namun dengan 2200 perbedaan gold, sepertinya ini akan menjadi waktu yang tepat di mana atomizations mereka akan lebih diunggulkan. Oke, kalau ngomongin diunggulkan, lihat di arah bottom lane. Mereka coba untuk dominasi penuh atas seorang Tuturu. Mereka coba membuat Tuturu ini nggak punya power, nggak punya laning phase untuk farming, nggak bisa jadi.
Karena untuk ngomongin hero scaling, ini ada 2 hero scaling yang dimiliki para pasukan dari tim High Mechanic Tua. Ya. Dan sekarang mid lane kah yang akan menjadi target dengan Global Revolution yang langsung dibuka. Clay dalam bahaya. Oke, tapi nampaknya Caramel! Kamehameha! Berhasil mendapatkan 1 point kill dan Avatar of Guardian mengateng Liam. Kembali fokus menuju ke arah PS. Turret akan menjadi tujuan utama. Wah, duel Dragon! Red Flicker again! High Mechanical dari One kembali menunjukkan permainan sang mata juara M1. Berhasil dengan permainan dari High Mechanical gameplaynya. Flicker dengan The Way of Dragon. Iya, ini gameplay yang bagus banget ya. Dimana terlihat mereka udah bisa ngedapetin banyak banget advantage mulai dari poin eliminasi, sekarang goldnya juga jauh. Bahkan movement-movement dari Caramel ini juga semakin tajam lagi, tapi hati-hati banananya masuk. Oke, tapi lihat One, zoning out juga Ayam Jago. Duel Dragonnya di cancel, One seorang diri tayang itu cover. Pertukaran 1 untuk 1 yang tidak adil karena punya power of retribution dari seorang Ayam Jago. Tapi dari sisi EVOS Opor Ayam, itu nggak ada roamernya. Jadi nggak punya badan mereka. Iya sih, agak berat ya buat sekarang kalau misalnya mereka ingin memasang melakukan kontes. Tapi nggak menutup kemungkinan sebenarnya, apalagi tadi di turtle yang pertama sempat didapetin oleh Ayam Jago dengan retribution yang on point. Perbedaan hanya 1 level antara kedua belah jungler Avatar of Guardian. Oke, Caramel terperangkap tapi lihat Rexy curtain coach-nya berikan Tuturu. Target utamanya melakukan zoning out. Berhasil dilakukan dan bahkan Caramel mulai mencoba untuk mencabi-cabi damage terlalu besar dari seorang Ayam Jago. Caramel termakan. Banana versus everybody. Council Gaming, One, apakah target utama mereka? Dan itu dia, One, Butterfly. Itu dia, 2 ditukarkan dengan 2 pemain. Tapi untuk objektif turtle tetap menjadi milik dari EVOS Opor Ayam. Pika akan coba untuk mendorong terlebih dahulu turret yang ada di area top lane. Dan kita bakal melihat juga dari segi itemizations yang sudah mulai dikumpulkan. Ice Queen One sudah ready juga, efek slow yang makin terasa lagi. Tapi yang serem juga dari Pika sih, Berserker dan juga Husklaw ini udah ada di tangan. Dan One juga menjadi satu sosok bodyguard ya untuk saat ini. Jangan sampai ada yang bisa menyentuh ke arah damage dealer. Wah, One ini bisa kita bilang adalah salah satu pembuka vision mata dengan sangat jelas, lihat tuh. Dan Rexy, curtain call-nya bagus banget. Karena apa? Karena Clay dan Tuturu yang terikat 2 core utamanya. Jadi mereka susah ya buat melakukan kontes juga. Meskipun Rexy tumbang memang pada akhirnya. Tapi trade-nya bisa di-deliver dengan baik. Dan Avatar Guardian ya for defensive. Berarti tandanya kaget. semengerikan itu para pasukan dari tim Mechanic Tua untuk menghindari pergerakan dari tim EVOS Opor Ayam. Menakutkan berarti karena Liam hampir jarang menggunakan Avatar Guardian for defensive. Iya sih, ini mereka dipaksa bermain dengan defensif padahal sebenarnya jati dirinya agresif semua ya seharusnya. 25 detik lagi menuju ke arah objektif selanjutnya. Dari segi turret ini semakin mengerikan lagi karena area yang bisa dimainin sama One juga semakin luas. Liam misalnya bisa saja ditangkap dengan The Way of Dragon yang juga ready tapi nggak mau terlalu terburu-buru. Mereka masih ingin memastikan supaya Lordnya ini bisa dikontes dengan maksimal. Jangan sampai mereka sekarat ketika Lordnya baru mau hadir. Karena itu bakal jadi bahaya buat mereka. Dan Liam udah mulai terkikis lagi. Liam gak boleh sembarangan sih, damage-nya terlalu kuat. Dipaksa lagi Avatar of Guardian, ini Liam akan terkena 1 ball pick off. Lihat menuju ke arah Lord yang selanjutnya. Dengan sangat mudah Pika berhasil mendapatkannya dengan full stacking yang dia miliki. Tanpa ada basa-basi, sosok dari seorang Pika ini fokus langsung menuju ke arah Lord dengan item yang bisa kita bilang baru 2 item core. Iya, 2 item core tapi tetap mematikan ya karena item-item defensifnya juga masih belum terlalu ke-build dari tim EVOS Opor Ayam. Dan sekarang kita bakal melihat One. Target selanjutnya akan menuju ke arah mana? Lord sudah mulai berjalan dari area top lane dan Malefic Gun di tangan seorang Pika dan Liam kembali lagi kah? Akan tertangkap, ternyata masih ada Avatar of Guardian yang bisa menjadi pergerakan defensif. Tapi itu informasi mahal. Ya Avatar of Guardian ini untuk defensif lagi nih Evin masalahnya. Iya. Revitalize-nya dia buka. Avatar of Guardian for defensif. Dua-duanya Ini merugikan lagi. sekali. Iya. Tapi One udah dengan posisi konsilnya. Tidak mau terlalu terburu-buru, tapi Caramel sudah siap untuk mendapatkan purple buff. Tinggal masuk loncat setelah ada initiate dari One. Tapi lihat di depan sana Liam, jangan sampai termakan.
Karena kalau nggak ada Liam, nggak ada badan, siapa lagi yang bisa menahan badan dari para pasukan tim EVOS Opor Ayam? Oke, passive turret akan menjadi incaran utama pastinya di area mid lane akan langsung dipecahkan. Begitu juga di area top lane. Dan Wan sudah menunggu kali ini siapakah yang akan ditendang. Akan lihat sedikit kekeran mau, tapi lihat fokus ke arah base turret berhasil dapatkan Caramel. Kamehanya tidak terlalu sakit nampaknya. Tapi ini cukup sih untuk dapetin satu base turret dan passive turret yang udah nggak ada lagi juga. Mereka memberikan pressure yang cukup seimbang dan menambahkan lagi nih poin-poin atau gold yang mereka miliki 6.300 bahkan sekarang untuk gold yang sudah mereka pegang. Cuma yang jadi pertanyaan apakah mereka mau coba untuk memaksa lagi dengan wave selanjutnya atau tunggu nih sampai Lord lagi? Enggak sih kalau aku. Tunggu aja ya? Kalau nggak tunggu mereka pancing keluar. Kalau masuk ke dalam mereka nggak akan berani. Karena kondisinya mereka punya Deden from Bogor. Bener. Mereka punya Clay. Mereka punya Cecilian. Gak mungkin mereka berani untuk masuk ke dalam base. Itu menjadi bencana untuk mereka. Kalau mau mereka akan team fight di luar. Mereka akan paksa. Karena kondisinya kalau nggak dipaksa dan nggak di following up. Ini para pasukan dari tim Mekanik Tua akan kehilangan satu member. Tapi kalau dipaksa dan dia keluar. Ini tandanya kalau tim fight-nya dimenangkan oleh tim EVOS Opor Ayam. Bisa terjadi wipe game. Serem sih, ini Clay-nya udah punya Wishing Lantern soalnya. Ada Glowing One juga dan sepertinya The Way of Dragon. Oh my god, Wave Dragon telah dikeluarkan. Para pasukan dari tim EVOS Opor Ayam mereka berhasil kehilangan seorang Caramel. Dibalikkan oleh seorang Liam. Avatar of Guardian for Nothing dan bahkan Pika. Terperangkap Totoro. Bersinar, unstoppable terhadap seorang Luminaire. Satu-satunya pengawalan dari para pasukan dari tim EVOS Opor Ayam ada di seorang Luminaire. Ihsan Luminaire kembali lagi menjaga para pasukan yang dimiliki dari EVOS Opor Ayam untuk bisa selamat. Karena Mekanik Tua berhasil membengkek pertahanan mereka. Iya ya, waktunya untuk mundur berarti untuk sekarang dan masih ada kesempatan untuk mulai melakukan kontes karena perbedaan gap gold itu disebut di angka 6.000 sekarang ditipisin lagi ya, dipangkas lagi. Tuturu bahkan udah ready juga. Mereka menuju ke arah depan. Ayam Jago menjadi pilihan utama. Menuju ke arah satu Lord yang tidak memiliki power of retribution. Apakah Caramel mampu melakukan take over duel Dragon on point? Reward manipulation belum dibuka tapi tamparan terlalu besar dan Wan harus hilang. Luminaire bersama dengan Caramel mampukah melakukan take over. Luminaire coba untuk mundur ke arah belakang. Banana Sakaratul Maut dan itu dia Luminaire terperangkap. Shutdown. Apakah mencoba from Mekanik Tua Caramel terperangkap. Dan para pasukan dari tim Indonesia Mekanik Tua berhasil memukul mundur. Tapi mereka tidak boleh melupakan adanya satu buah wave management di arah top lane yang harus diurusin oleh para pasukan dari tim Mekanik Tua. Ya, menyisakan Pika seorang diri dan akhirnya Lord berhasil disecure oleh Mekanik Tua. Apakah ini akan menjadi cikal bakal comeback mereka? Karena lihat goldnya udah langsung setara. Bahkan mereka bakal coba untuk langsung mengejar lagi perbedaan gold tersebut. Dan di menit 15 kayak gini, perbedaan itemization akan sangat amat berpengaruh. Siapa yang bisa ngedapetin item defensif lebih dulu, yang ngedapetin item damage terlebih dahulu, dan yang paling serem ini Tuturu sih. Karena dia udah mulai bisa ngedeliver damage-nya bersama seorang Clay juga ya. Karena jangkauannya bakal jauh banget. Luminaire pergerakannya cukup berani untuk langsung ngebuka reward manipulation tanpa adanya badan di bagian depan. Oke, ya kalau misalnya Caramel masuk sendiri kayak gitu ya nggak bakal bisa bertahan. Iya, susah sih. Tapi sekarang ya udah mulai reset lagi. Turret mungkin nanti harus tunggu sampai Lordnya datang karena clearing wave juga masih terbilang cukup cepat. Sama dengan tim Mekanik Tua, EVOS Opor Ayam juga punya defender high ground yang cukup kuat. Mereka masih punya adanya Yif yang mungkin itu bisa sedikit ngebantu. Dan untuk tim fight solid, Pika punya peran yang bakal cukup besar ya karena damage-nya bisa menyebar satu sama lain. Jadi untuk Lord ini harus hati-hati banget. Tapi kalau Pika ketangkap itu bahaya banget loh. Karena Pika itu purify bukan flicker. Jadi ngejangkau Pika ini masih possible kalau bisa kita bilang. Fokus mengejar Rose Gold Meteor dan juga si Halbert para pasukan dari tim Mekanik Tua. Mereka harus benar-benar fokus, tidak boleh ada sembarangan. Ayam Jago! Ada Caramel di sana. Bakal coba dipaksa. Diberikan kembali nama tergantian dia dihindari tapi Caramel ter-take down. Fokus untuk melakukan surprise dengan adanya ganking gaming tapi nampaknya gagal Caramel. One buka flicker, Bang Oji. Iya, One buka flicker. Caramel ter-take down. Luminaire Sakaratul Maut. Dan bahkan lihat One last hit menunjukkan suara Cecilia dari Clay. Deden from Bogor. Davis terus ada Banana. Fokus ke best turret. Oh, ini bencana. Tidak baik untuk para pasukan dari tim EVOS Opor Ayam. Kali ini berada di depan base Sakaratul Maut. Dan fokus menunjukkan best turret di arah tengah.
5 pemain dari Mekanik Tua kali ini ngebalikin keadaan. 2 base turret berhasil mereka secure gold. Langsung mereka kejar, berarti total pengejaran sekitar 10.000 gold yang sudah berhasil mereka amankan. Satu upaya dari Karamel untuk hampir dapetin ayam jago ternyata bisa digagalkan dengan sangat mudah. Dan sekarang tinggal menunggu One kembali dan pergerakan full defensif akan sangat Oh diharapkan. my god, di arah bottom lane. Lihat, mereka memaksa menuju ke arah base turret aja tak mampu. Jadi memang harus keluar lagi. Main dengan santai lagi. Iya. Reset lagi. Karena kalau satu persatu mereka itu masuk dan kegagalannya mulai dari awal satu kecurik. Itu bakal jadi kegagalan-kegagalan yang selanjutnya. Tapi ini mereka Jadi mengumpul gitu, snowball. nggak boleh bikin mistake sih, karena serem banget dari Mekanik Tua cara mereka untuk execute tiap ada mistake yang terjadi. Itu bisa langsung kegulung banget. Dan sekarang mau kontes kan karena one-nya sedikit terpisah dari teman-teman yang lain. Wave minion bisa dibilang cukup adil bagi kedua belah tim. Dan 2 pemain sedikit terpisah dari seluruh damage dealernya yang ada. Nge-distract itu. Ya, Mereka tapi nge-distract. cukup tebel nggak nih Rexy untuk menjadi badan? Gak bakal bisa. Gak bakal bisa. Nah, Gak ada kan? padan. Dan itu dia. Mereka bisa memaksa Vengeance setelah terbuka. Uh, Tapi uh, Iksan uh, Luminar! Wah! Bakal coba dipaksa. 1 poin kill didapatkan. Dan apa terhadap Guardian for nothing. Shutdown finally terjadi. Tapi free hit from Totoro. Berhasil diselamatkan oleh para pasukan dari tim Mekanik Tua. One last man standing. Di depan sana One bakal berhasil dimakan oleh para pasukan dari Mekanik Tua. Fokus ke arah Lord. Tuturu selamat. Tuturu berhasil selamat dari The Way of Dragon seorang One. Wah, terlalu mengerikan, tapi sekarang Lordnya terbuka bebas untuk mereka. Cuma yang jadi pertanyaan, apakah mereka masih butuh Lord dengan 5 Masih. berbanding 2 pemain. Dan ini bakal memperkuat lagi. Dan apa yang bisa dilakukan oleh tim Evo Wah. Tempur Ayam menghadapi hal ini? Ini Lord Evolve, Iya. mereka harus laning management terlebih dahulu. Kalau menurut gua, Mekanik Tua akan dorong bawahnya, tengah sama atas biar terdorong sendiri. Dan harusnya Lordnya itu berada di arah top lane. Harusnya ya, tadi yang pecah duluan atas kan. Abis top lane, tengahnya jadi clear, atasnya di clear, bawah didorong. Iya sih. Waduh, masuk barengan Avatar of Guardian. Tapi ternyata yang pecah base turret tengah kali ini. Oke, dari arah mid langsung berjalan perlahan tapi Ini harus bareng pasti. nih. Lane-nya bisa sih, ini terlalu cepat sih kayaknya area mid lane-nya. Wah. Jadi ada kesempatan buat makan clearing, terutama Nggak, di cover. Desa Rampika. Di cover. Lihat di cover, Tuturunya datang. Semua udah mengcover, semua berdekatan dengan Lordnya. Lihat Lordnya udah begitu keras, sulit banget untuk didapatkan ayam cago di sana. Tamparan dari Patty Bank. Tapi One mencari di mana Tuturu berada. Gak ada yang bisa menahan damage dan itu dia free hit menuju ke arah Pest Turret. Ini bencana team fight terjadi kembali. Fokus ke arah Pest Turret, gak ada yang bisa menamankan para pasukan dari tim Evo Tempur Ayam. Harus turun ke lower bracket. Mekanik Tua Wow. membuktikan tua-tua keladi berhasil bertahan di upper bracket. Ini dia gameplay yang luar biasa. Epic comeback berhasil di-secure satu game yang sangat penting. Tapi bisa diamankan oleh tim Mekanik Tua. Dan untuk Evo Tempur Ayam, sepertinya mereka harus bersabar dulu. Mereka harus bermain di babak lower bracket dengan game series yang lebih panjang juga. Jadi mungkin nanti setelah mereka makan opor ayam baru mereka bisa